A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna imaman adilan. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kita berjumpa kembali di channel YouTube iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana kita akan menggali bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh sehingga menjadi investasi yang baik bagi kita orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar, dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, seperti biasa di dalam program Tarbiyatul Aulad kita akan menggali dan mengkaji teori-teori pendidikan yang digagas oleh seorang ulama kelahiran Suriah tahun 1928. Nama beliau adalah Syekh Abdullah Nasih Alwan. Karena beliau menempuh pendidikan di Arab Saudi hingga jenjang S3, sehingga dalam dunia pendidikan beliau dikenal sebagai Syekh Dr. Abdullah Nasih Alwan. Dan buku-buku beliau banyak digunakan di wilayah Timur Tengah sebagai rujukan di dalam ilmu pendidikan. Dan sebagai informasi pengarang buku ini yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam, Syekh Dr. Abdullah Nasih Alwan ini telah wafat di tahun 1987 di usia beliau yang ke-59 di kota suci Mekah, dan beliau dimakamkan di sana. Tentu ini akan menjadi jariah yang sangat luar biasa besar bagi Syekh Dr. Abdullah Nasih Alwan, dan tentu sebagai seorang muslim yang mengambil manfaat dari kitab yang ditulis oleh beliau ini, kita doakan semoga Allah melimpahkan rahmat dan ampunan kepada Syekh Dr. Abdullah Nasih Alwan, dilapangkan kuburnya, ditempatkan bersama dengan orang-orang soleh, dan mudah-mudahan nanti kita ketemu juga sama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian sebelumnya tentang bagaimana upaya kita orang tua mencegah anak dari perilaku penyimpangan jiwa atau dari perilaku jiwa-jiwa yang menyimpang. Syekh Dr. Abdullah Nasih Alwan sudah kita bahas memberikan beberapa uraian salah satunya adalah bagaimana mencegah penyakit hasad hasad atau dengki di dalam diri anak. Nah, selanjutnya Syekh Dr. Abdullah Nasih Alwan juga menyebutkan salah satu cara untuk mencegah penyimpangan jiwa dalam diri anak adalah dengan memposisikan marah pada tempat yang benar, sehingga
di dalam pertemuan kali ini ya, dalam episode kali ini kita akan coba bahas tentang marah dalam perspektif pendidikan Islam, ya, baik atau buruk, begitu. Kalau melihat dari apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan di dalam kitab beliau ini, ya, yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam. Jadi marah ya menurut Syekh Dr. Abdullah Nasirwan adalah satu kondisi ya, kejiwaan ya, karena memang yang marah itu jiwa ya. Jasad ini hanya menjadi sarana yang menunjukkan kemarahan, kondisi kejiwaan itu ya. Ya, di mana marah adalah satu kondisi kejiwaan dan keadaan yang dialami oleh manusia ya. Dalam hal ini kita sebutlah misalnya anak gitu ya. Dan pada awal kehidupannya ya, itu sudah mulai nampak ya. Dan marah ini akan mengiringnya ya pada semua tahapan umurnya sehingga kemudian dia wafat. Jadi yang namanya marah ini satu kondisi keadaan jiwa yang akan selalu ada ya, dari mulai dia lahir ya, sampai nanti dia mati. Ya, bayi itu bisa marah ya. Bagaimana cara dia meluahkan kemarahannya? Nangis. Gitu. Nangis ya, popoknya basah, orang tuanya nggak tahu, diem aja gitu. Udah manggil-manggil oek-oek biasa ya, nggak juga diladenin, akhirnya teriak, nangis, kejar kalau kata orang Betawi. Jadi dari bayi kita sudah ada sifat marah. Sehingga memang kalau kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan ini, marah itu bagian dari akhlak. Nah, akhlak itu kan ada dua ya, ada akhlak yang baik, akhlak yang buruk gitu kan. Jadi marah ini termasuk ke dalam akhlak ya. Beliau mengatakan bahwa marah menjadi akhlak yang tidak terpisahkan ya di dalam diri manusia semenjak ia dilahirkan. Maka kata beliau termasuk satu kesalahan jika ya, kita memasukkannya ke dalam perilaku yang buruk ya, atau dalam kondisi emosional yang jelek gitu ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia juga menyertakan naluri ya, kecenderungan dan juga perasaan-perasaan yang semua itu memiliki hikmah dan juga maslahat sosial. Dalam bahasa mudahnya, bahwa apapun yang Allah ciptakan ya bagi manusia pasti ada manfaat, ada kebaikan ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ya, surah Ali Imran ayat yang ke 191 ya, di mana di situ disebutkan ya orang-orang yang beriman ya, dan memiliki akal yang cerdas akan memiliki satu kesimpulan ketika dia merenungkan ya segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam semesta ini dengan kalimat subhanaka rabbana Subhana rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, Maha suci Tuhan kami, dan dia tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Ya, termasuklah dalam kondisi ini ya, dalam kasus ini adalah marah. Ya, mungkin selama ini kita berpikir marah itu jelek. Ya, kalau kita merujuk ke dalam ayat itu tadi ya, tetap sebetulnya sifat marah sekalipun itu memiliki kebaikan ya, dalam artian tidak sia-sia ya. Ada kebaikan, sehingga kemudian kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan menjadi akhlak yang baik kalau kemudian marah itu ditempatkan ya pada tempat yang benar sehingga mendatangkan hikmah dan juga maslahah sosial. Nah, jadi kita lihat contoh kasusnya ya. Nah, sehingga ya Syekh Dr. Abdullah Nasirwan menyebutkan bahwa marah ini punya faedah, ya, punya manfaat, punya kegunaan, punya kebaikan. Di mana manfaat dari marah ini adalah salah satunya ya adalah menjaga diri. Ya. Jadi dengan adanya marah, manusia ini bisa menjaga diri. Ya, misalnya ada orang yang memang niat jahat, nah, gitu kan, dengan kita, gitu ya. Lalu satu ketika tanpa sengaja terpantik ya, dari orang yang jahat ini keburukan, sehingga kita marah dengan dia. Dengan marah itu bisa jadi kita akan menjauh dari orang ini. Nah, dengan menjauhnya kita dari orang ini, maka kita tercegah dari niat jahat dia. Contohnya.
Bahkan marah juga ya kata Syekh Dr. Abdullah Nasiulan juga faedahnya adalah menjaga agama. Ya, kemudian juga menjaga kehormatan seseorang. Menjaga negara Islam bahkan ya dari tipu daya musuh dan juga konspirasi musuh. Ketika orang-orang musuh-musuh Islam, negara-negara yang memusuhi Islam, yang orang-orang musuh Islam membuat propaganda, provokasi itu. Biasanya dia ada nyebut istilahnya test the water. Mereka mau nyerang kita, tapi dia nggak tahu situasinya ini bakal menang apa enggak. Ya, umat Islam ini masih punya kekuatan mental apa enggak itu ya. Maka ada yang disebut dengan fenomena test the water. Coba dulu gitu ya. Dicoba dengan isu karikatur misalnya. Dicoba dengan isu pembakaran Al-Quran. Dicoba dengan isu yang menodai kesucian masjid. Ya. Nanti dilihat reaksinya, umat Islam marah enggak? Kalau umat Islam dunia marah, mereka nggak berani itu, nggak jadi turun melanjutkan konspirasi mereka. Jadi di sinilah kemudian ya disebut oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiulan juga marah memiliki faedah itu salah satunya menjaga kehormatan bahkan menjaga negara Islam dari tipu daya dan konspirasi musuh-musuhnya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya marah juga ada manfaat ya, ada maslahah. Nah, meskipun perasaan marah ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam diri manusia, ya tidaklah seorang muslim itu tersinggung dan marah kecuali apabila larangan Allah dilanggar, agamanya dihinakan atau musuh akan merampas bumi dan menguasai negerinya. Jadi dalam hal ini Syekh Dr. Abdullah Nasiulan mengarahkan bahwa ya, karena marah itu punya kebaikan, ya punya manfaat, punya faedah, maka kemudian dalam perspektif pendidikan Islam marah itu harus diposisikan atau ditempatkan pada posisi atau kondisi yang benar. Yaitu itu tadi ya, kita marah ketika ya, larangan-larangan Allah dilanggar. Gitu ya. Kan banyak ya larangan Allah yang sifatnya individual maupun sifatnya sosial. Ya. Ada orang yang tidak malu menunjukkan kemaksiatan, ya. Minum arak, ya, mabuk, nongkrong-nongkrong ya sambil mabuk ya, di pos ronda kadang-kadang ya. Atau di kalau di kampung-kampung kan suka ada warung-warung ya, ada istilah warung remang-remang. Atau misalnya ada kafe-kafe ya. Kalau baru-baru ini Kiai Haji Abdullah Gimnastiar buat postingan ya di IG ya, menunjukkan keprihatinannya ada kafe yang tidak punya izin resmi ya, kemudian buka 24 jam ya di depan kayaknya di dekat area-area pesantren gitu kan. Sehingga beliau merasa risau gitu. Karena di situ kumpul anak-anak muda pacaran ya, ngerokok gitu ya. Yang melanggar lah gitu kan. Secara tidak langsung ya beliau menunjukkan kemarahan ya, walaupun dengan bahasa yang santun. Dan ternyata alhamdulillah setelah itu disegel ya tempat itu gitu kan. Ya, karena memang nggak ada izinnya juga nggak ada itu kan. Ya, main buka-buka aja. Jadi menunjukkan emosi atau kemarahan dengan di posisi yang benar itu mendatangkan maslahah, manfaat. Ya. Ketika larangan Allah dilanggar atau agama Allah dihinakan, ya makanya di Indonesia alhamdulillah ada undang-undang penistaan agama. Ya aturan ya undang-undang penistaan agama. Ya ketika ada orang ya dengan lugas terang ya, berani menistakan satu agama ya tidak hanya Islam, semua agama ya dengan terang-terangan dia nistakan ini bisa masuk ke dalam kasus pidana ya. Bisa dipenjara. Ya. Dan sudah banyak contoh kasusnya ya. Dulu yang viral itu ada Lia Eden, ada Ahmad Musadek, ada siapa namanya yang terbaru itu ya. Nah yang sekarang yang lagi rame Panji Gumilang. Nah, ya, ini juga dijerat dengan pasal penistaan. Dulu ada Ahok ya,
Itu yang herannya itu berulang-ulang, itu nggak ada kapok-kapok. Udah ada banyak ini penjara, ya ada aja kasus penistaan agama. Dan rata-rata yang dinistakan adalah agama Islam. Dan lucunya yang menistakan juga katanya mengaku Islam. Aneh ya. Atau dalam konteks global ya sekarang yang terjadi di Palestina misalnya, kemarahan ini juga ya, harus diposisikan ya untuk membangkitkan ya, kekuatan masyarakat untuk mencegah dari dirampasnya ya, negara ya, hak mereka. Jelas-jelas ya Israel datang ke Palestina yang sudah berabad lambat-lambatnya mereka mendapat ya tinggal di situ, ya udah negara mereka. Datang orang-orang Israel lalu kemudian mengklaim ya nenek moyang mereka mengatakan ini adalah negara kami, ya, enak banget gitu ya. Maka disinilah rakyat Palestina harus bangkit, harus marah menyikapi itu. Ya, demikian juga kaum muslimin karena di sana ada Masjidil Aqsa ya, tempat suci juga itu ya. Yang kita juga harus marah ya, sehingga ya segala usaha untuk merebut negara-negara muslim ya, negara-negara di situ ada kaum musliminnya ya, ini kemudian bisa kita cegah, walaupun satu dunia bersatu padu ya berkonspirasi untuk melegalkan itu. Nah yang seperti ini kata Syekh Dr. Abdullah Nasirulan merupakan bagian dari sunnah ya Rasulullah SAW. Jadi rupanya Rasulullah juga ya, menunjukkan kemarahan, gitu ya. Tapi pada posisi, pada keadaan dan kondisi yang tepat. Ya, bahkan kata Syekh Dr. Abdullah Nasirulan di berbagai peristiwa itu banyak, cuma tidak hanya sekali, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa Rasulullah juga menunjukkan ya, sikap marah ya. Dalam konteks itu ya, ketika agama larangan Allah dilecehkan, agama Allah dinistakan, negara kaum muslimin mau dijajah gitu kan, marah gitu ya. Dijelaskan dalam kitab Sahih bahwa Nabi Muhammad SAW datangi orang yang akan meminta keringanan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah ya, terlihat marah dan tampak pada wajah ya, beliau ya. Dan beliau mengatakan innama halakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif ya, tarakuhu wa idza saraqa fihimul dhaif ya, aqamu alaihi had ya. Waimullahi law anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha ya. Ini terkait dengan adanya pemuka kaum yang meminta keringanan ya, agar tidak dipotong tangan ya, karena pelakunya adalah anak kepala suku gitu ya. Maka Rasulullah marah ya, dengan mengatakan sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian, innama halakal ladzina min qablikum ya. Dulu orang-orang kalian itu hancur binasa ya, Allah ratakan dengan tanah ya. Kalau kaumnya Nabi Lut ya itu dikubur ya, bumi dibalikan begitu ya. Innama halakal ladzina min qablikum annahum kanu ya. Kenapa bisa begitu? Mereka itu dulu ya, idza saraqa fihim syarif ya, kalau di antara mereka ya, ketika ada orang-orang yang lemah ya, kalau ada di antara mereka ya orang-orang terpandang ya, jika yang mencuri adalah orang-orang yang terpandang maka mereka akan mengabaikan hukumannya ya. Wa idza syaraqa fihi mudhaif, sebaliknya kalau ada yang mencuri itu orang-orang yang lemah ya, yang nggak punya kedudukan ya, masyarakat kelas bawah begitu ya, maka mereka menegakkan hukumannya ya. Kata Rasulullah SAW sampai belum menegaskan ya, ini bukti kalimat marah beliau apa, waimullah kata Rasulullah SAW, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, seandainya
anak saya gitu kan, ya, Sayyidah Fatimah binti Muhammad sarakat mencuri, laqata'tu yadaha, ya kata Rasulullah, maka saya pasti akan potong tangannya. Marah Rasulullah. Jadi jangan anggap ya, Rasulullah tidak pernah marah. Beliau marah tetapi pada posisi dan porsi yang tepat. Kadang-kadang porsinya benar tapi kadang-kadang posisinya benar tapi porsinya kelebihan, jadi bahaya juga. Rasulullah itu ya porsinya tepat, ya, kemudian posisi marahnya juga tepat. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in taqama li nafsihi min syai'in qattu illa an tunhaka lillahi hurmah." Kata Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh dendam atas dirinya terhadap sesuatu apapun. Jadi Sayyidina Anas bin Malik ini kan orang yang boleh dikatakan sangat dekat dengan Rasulullah SAW karena beliau adalah asisten pribadinya Rasulullah. Ya. Dari umur 10 tahun sampai umur 20 tahun. Ya, Rasulullah itu kemana-mana pasti dikuntitin Anas. Ya. Bahkan banyak riwayat-riwayat tentang kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lain, tapi diketahui oleh Sayyidina Anas bin Malik. Jadi belum menjadi saksi, Sayyidina Anas ini mengatakan Rasulullah itu nggak pernah dendam atas dirinya terhadap sesuatu apapun, walaupun sudah berapa kali perang begitu, tapi Rasulullah nggak pernah dendam secara personal. Kecuali kata Sayyidina Malik, antun hakalillahi hurumah, kecuali jika hukum-hukum Allah dilanggar. Bahkan kata Sayyidina Malik, ya, kalau itu terjadi, ya, maka Rasulullah adalah orang yang paling keras marahnya. Ya, ini redaksinya, kan asadan nasi ghadaba lillah. Jadi Rasul tunjukkan betul emosinya, marahnya lillah, ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidaklah beliau diberikan dua pilihan, satu urusan atas satu urusan itu kan, kecuali akan memilih yang paling mudah di antara keduanya selama tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Namun jika Allah memurkai perkara itu, beliau adalah orang yang paling tegas di dalam menjauhinya. Ya. Jadi inilah yang kita harus pahami, ya, bahwa dalam konteks kita mendidik anak juga sama, bahwa ada kalanya kita harus tunjukkan kemarahan, ya, ketika kita melihat, mendengar, mengetahui anak kita melanggar syariat Allah. Misalnya dengan terang-terangan dia berani mabuk, minum khamar, orang tua jangan nyantai. Datang anak, Pak semalam aku mabuk, aku yang beli, ya pakai uang belanja dari papa. Enggak apa-apa nak, ya itu nggak boleh ya, itu nggak ada ceritanya gitu itu, nonsens. Ya. Kalau Rasulullah SAW akan marah. Tapi jangan asumsikan, jangan samakan marah dengan memukul. Kadang-kadang orang berpikir, marah nggak boleh, karena biasanya orang kalau udah marah pukul sana pukul sini. Yang nggak boleh itu ya, mengulurkan tangan, ya, atau menyakiti secara fisik, ya. Tidak sesuai dengan perintah syariat, ya. Sebetulnya menyakiti secara fisik juga ada dalam syariat, misalnya hukuman cambuk, itu kan boleh, ya. Tapi di luar itu, ya nggak boleh, ya. Ya, marah itu kan sikap kita, kondisi jiwa kita. Kita tunjukkan dengan raut wajah dan ucapan kita. Tangan jangan main. Ya memang tahu anak kita melanggar hukum Allah, misalnya dia berani mabuk, ya, atau nauzubillah pacaran begitu kan, pulang malam, jangan nyantai aja, ya. Tunjukkan emosi kita, marah kita kepada dia, bahwa kita tidak suka dia melanggar syariat Allah, larangan Allah. Jadi jangan nyantai aja, tunjukkan marah kita. Sehingga anak punya catatan. Setidaknya ketika dia disodorkan kemaksiatan, dia akan mikir, oke lah dia nggak pandang Allah, karena masih terlalu muda gitu, ya. Tapi dia akan memandang orang tuanya, dan dia membayangkan bagaimana ketika orang tuanya marah. Atau bagaimana ketika ibunya marah. Kalau ibu marah itu kan
ekspresinya macam-macam ya. Memang dia nggak mukul, tapi dia kemudian diam atau kemudian dia tiba-tiba nangis, sesenggukan. Kadang-kadang ada juga anak yang takut melihat ibunya menangis, nggak tega, gitu kan. Ini begitu ya. Jadi nggak mesti marah itu kemudian ya ayah marah harus kemudian menggunakan tangan, itu nggak boleh. Itu lain cerita. Ya. Tapi marah itu dalam bentuk ekspresi wajah, kemudian naiknya suara kita. Jadi marahnya jangan lemah lembut. Kenapa mabuk? Nggak boleh, itu haram. Itu nggak marah ya, nggak kena dia anak gitu. Tegas, berani kamu mabuk, gitu kan? Itu kan jelas ya, haram. Dengan mata melotot nggak apa-apa ya. Suara naik, ya, napas ngos-ngosan. Jadi anak biar ada aura ya, bukan takut dilihat bapak saya marah. Geprak meja boleh, wah gitu ya, asal jangan banting piring, banting gelas, ya, boleh. Jadi anak tahu kita nggak suka. Ya, dan tentu juga bahasa yang kita pilih jangan bahasa yang merendahkan, tapi bahasa yang menjelaskan. Jangan keluar bahasa dasar kamu anak monyet lah, bapaknya siapa kalau gitu kan? Anak iblis kamu, berarti kan dia iblis bapaknya itu ya. Enggak boleh ya. Enggak boleh merendahkan. Otak kamu di mana? Kamu enggak punya otak ya? Jangan begitu. Jangan merendahkan, melecehkan kehormatannya karena ketika kita tujukan dengan bahasa yang santun. Nak, kamu tahu enggak? Kamu tuh, kita ini orang Islam dilarang sama Allah ya, minum minuman keras, dilarang pacaran, nanti kena zina, kamu bisa masuk neraka gitu. Dengan bahasa yang dengan ekspresi marah, itu boleh benar. Nah, bahasa mungkin mudahnya ceramah tapi keras gitu. Ini yang harus kemudian ditunjukkan. Ya. Nah itu yang disebutkan ya oleh Syekh Dr. Abdullah Nasulan, bagaimana kemudian Rasulullah SAW tidak sungkan ya, untuk menunjukkan emosi yang naik begitu ya dalam konteks mendidik. Dalam hadis yang tadi itu kan terkait dengan potongan mencuri itu ya, kan Rasulullah mendidik. Jangan sampai kalian nanti seperti orang dulu gitu ya kan. Ya, menegakkan hukum terhadap orang yang lemah dan mengabaikan hukum terhadap orang yang kuat. Nanti kalian akan binasa dengan kemaksiatan kalian itu. Gitu. Nah, itu kan mendatangkan murka Allah. Gitu. Nah, namun di satu sisi ya itu tadi karena konteksnya marahnya Rasulullah SAW adalah mendidik ya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Anas, beliau tidak punya dendam ya, jadi marah tapi nggak dendam. Buktinya apa? Rasulullah SAW ya, seringkali kemudian juga menyanjung ya, memuji ya, orang-orang yang kemudian pernah ya menerima kemarahan beliau begitu ya. Misalnya ya dalam kasus ya sahabat-sahabat yang dulu memusuhi ya, di masa jahiliyah yang pernah memusuhi Rasulullah, tetapi beliau ketika mereka sudah masuk ke dalam Islam ya Rasulullah kemudian tidak ada ya menunjukkan kemarahan kepada mereka. Contohnya kepada Sayyidah Hindun ya binti Utbah ya, binti Uqbah ya. Rasulullah kan ketika melihat bagaimana Sayyidina Hamzah ya, paman tercinta beliau, dadanya dibelah ya, diambil hatinya, jantungnya ya, kemudian dikunyah, kejam banget, marah ya, sedih ya Rasulullah dan marah. Tapi kemudian ketika Sayyidah Hindun datang menyatakan keislamannya, maka Rasulullah mengatakan ya kepada kaum penduduk Mekah, "Syarum idhabu antum tulaqa ya. Pergilah ya, kalian semua dibebaskan." Sayyidah Hindun ya, dimaafkan sampai beliau merasa kaget ya, di luar prediksi ya, sehingga betul-betul
mensyukuri ya syahadat keislamannya itu, sampai-sampai pulang dia dari rumah tempat Rasulullah itu, pulang ke rumah semua berhalanya dia hancurin karena rasa kebencian. Padahal dulu disembah-sembah. Itulah ya. Dan memang ya kemarahan Rasulullah itu bukanlah kemarahan yang sifatnya personal ya tadi, tapi karena larangan Allah ya, karena agama ya, yang dihina, yang direndahkan gitu kan. Kalau masalah personal Rasulullah nggak pernah marah. Padahal Rasulullah disebut pernah dulu dicaci maki, disebut orang gila dan sebagainya. Abu Sufyan itu kan ya direngkot dadang dulunya Abu Sufyan itu ya, Sayyidina Abu Sufyan itu adalah orang yang sangat memusuhi Rasulullah ya, yang paling depan menyebut Rasulullah orang gila, ya, penyihir dan sebagainya. Tapi kan ketika beliau ya pada awal-awal peristiwa Fathu Mekah ya datang ke tempat Rasulullah dan bersyahadat, pada akhirnya nggak ada itu Rasulullah marah. Karena pada dasarnya sifat marah dalam konteks urusan personal dilarang. Makanya ada satu hadis yang menyebutkan ya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan meminta nasihat kepada Rasulullah ya. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan itu. Apa kata Rasulullah? La tagdob, la tagdob, la tagdob, walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kamu akan dapat surga. Dalam satu hadis disebutkan ya dari Imam Ahmad ya di dalam musnadnya dari Ibnu Umar bahwa ya, satu ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang bisa menjagamu dari kemarahan Allah? Maka Rasulullah menjawab, la tagdob, jangan marah. Jadi memang marah ini pada banyak keadaan dilarang. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana yang saya uraikan tadi, itu sangat ditekankan untuk kita tunjukkan. Dalam konteks mendidik dan juga menjaga ya. Menjaga diri, menjaga agama, menjaga kehormatan, harus marah. Perempuan ya lewat ya udah nggak ada jalan lain lagi, terpaksa lewat di kerumunan laki-laki gitu ya, yang nggak jelas begitu kan, lewat kemudian disuit-suitin ya, atau diganggu-ganggu, digoda-goda ya, dilecehkan, marah boleh, tunjukkan kemarahan. Kalian semua orang-orang terhina, gitu ya kan, nggak tahu agama, sebutlah gitu. Haram hukumnya, ya. Duduk di pinggir jalan seperti ini, ya, dalam syariat jelas, ya, apalagi dengan model begini, ceramahin tuh, ya. Tunjukkan kemarahan, boleh. Ya. Oh nanti mereka ngeroyok, itu lain cerita ya. Makanya muslimah ya harus bisa bela diri ya. Belajar gulat, karena bela diri yang paling efektif itu gulat. Kalau kaum muslimah berhadapan dengan laki-laki yang jahat, ya, cari kelemahannya ya. Pertama sini nih area tenggorokan tuh kelemahan, tuh. Tonjok aja ya. Atau gini, ngap deh. Yang kedua di area pelikat, ini kalau ditonjok nih ya, sesak napas. Kemudian di bawah pusat ya, area vital. Tiga itu tuh ya, kelemahan laki-laki. Belajar gulat, piting ya, bagian leher, nggak apa-apa ya. Karate juga boleh lah ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, di kalimat di situ, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ala rusil khalaik hatta yukhayyiruhu min ayyil khurisa. Ya. Siapa yang mampu menahan marahnya padahal dia mampu untuk meluapkannya, penguasa, polisi, tentara, aparat, pejabat, kalau marah gampang aja gitu kan, dan nggak ada yang berani ngelawan gitu kan. Tapi kemudian kata Rasulullah, kalau dia mampu menahannya ya, waman kazama ghaizan wa huwa qadirun ala ayun fidahu, ya. Siapa yang sanggup untuk marah ya, barang siapa yang sanggup menahan diri dari marah padahal dia sanggup untuk meluahkannya gitu kan. Maka kata Rasulullah SAW, da'ahullah ya,
Da'allahu tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khalaik, maka dia nanti akan diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil oleh Allah nanti di hari kiamat di hadapan para makhluknya, sehingga kemudian ya, dia diminta memilih bidadari mana yang dia sukai. Dijajarin ntar bidadari, Allah panggil nih orang ya, pejabat aparat ya. Abi Genji, saya kan bukan pejabat. Oke lah orang tua, karena orang tua kan sanggup marah kepada anaknya. Ya, ini dia yang kita kasih, yang ngasih makan kita dia, yang ngasih makan dia kita, gitu kan. Yang nyokolain dia juga kita. Kan? Kalau bicara hak berhak kita marah gitu kan, sanggup kita, apalagi anak kita gitu kan. Tapi kita tahan marah itu, karena posisinya tidak benar gitu, ya, tidak tepat. Ya, lain hari kalau tadi posisinya tepat. Ya. Misalnya dia mecahin gelas, ya, mecahin piring kan, atau dia melakukan satu kesalahan, ya, bukan di luar kesalahan syariat ya. Misalnya nggak lulus ujian gitu kan, karena dia lalai ya, malas-malesan, kan bisa aja kita marah itu ya. Udah dikursusin ya, habis jutaan gitu kan, karena dia malas ya, ujian nggak lulus misalnya, kita kan bisa marah. Tapi ini kita tahan, ya, kita nasihati dengan cara yang baik begitu. Maka orang seperti ini nanti kata Rasulullah SAW akan dipanggil pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluknya. Sebutkan nama-namanya. Dijajarin bidadari, pilih mana yang kira-kira kamu mau. Bawa, bungkus, nah, begitu ya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga ya, dan juga Imam Muslim bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata ya, bahwa Rasulullah SAW dulu pernah bersabda, ma ta'uduna sura'ah fikum, ya. Qalu alladzi la tasra'uhu rijaluhu wa qala la tasra'uhu rijal, qala la walakinnahu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang kalian anggap paling kuat? Nah, ya, ma ta'uduna sur'ah, ya, ma ta'uduna sur'ah. Ya, siapa di antara kalian yang dianggap paling kuat fikum di antara kalian? Qalu, mereka berkata, alladzi la tasra'uhu rijal, ya, adalah mereka, kata para sahabat, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Nah, Rasulullah mengatakan, la, ya, tidak. Walakinnahu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, tapi orang yang kuat itu kata Rasulullah SAW adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Nah, ya. Udah begini-begini gitu ya. Gigi gitu ya, kerasa. Nah, ini hebat kata Rasulullah SAW. Apalagi yang dihadapi orang yang lemah. Karena orang kadang-kadang berani meluahkan marah karena yang dihadapinya orang lemah. Sehingga ada istilah penganiayaan. Tapi kalau dihadapinya orang yang kuat kan nggak berani. Ini udah di hadapan orang yang lemah, dia sanggup untuk meluahkannya, tapi kemudian dia tahan. Ini orang yang kuat kata Rasulullah SAW. Dan banyak juga ya disebutkan di dalam Al-Quran ya, tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin ya, orang-orang yang bertakwa juga menahan amarah ya, jelas. Misalnya di dalam surah Ali Imran ya, ayat yang ke-134 ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin ya. Dan itu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan marahnya. Ya. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia menahan amarah dan juga dia sanggup ya, kuat, lapang dada untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah sebut mereka sebagai orang-orang yang muhsin. Nah, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Sebut sebagai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ya. Di dalam surah Asy-Syura misalnya ya, ayat yang ke-37 ya, Allah juga menegaskan walladzina istajabu li rabbihim wa aqamu sholata wa amruhum syura ya bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah ya, mereka kemudian memberikan maaf. Jadi kemaafan inilah ya harus kita imbangi ya, dengan kemarahan kita. Jadi karena dalam rangka kita ngepasin ya, atau memposisikan marah
dan maaf ya, harus pada posisi yang benar. Jadi nggak boleh kita maafin anak kalau dia buat salah, jelas-jelas dosanya besar begitu ya, ya mabuk, zina, ya kita nggak boleh kemudian mengatakan nggak apa-apa nah, papa maafin, nggak boleh. Kita harus tunjukkan kemarahan. Walaupun pada akhirnya kita akan mencari solusi yang terbaik untuk mereka. Tetapi pada reaksi awalnya kita harus tunjukkan kita tidak suka, kita tidak mau syariat Allah dilanggar, ya, maka kita tunjukkan, kita ekspresikan rasa marah kita sebagai orang tua ataupun guru ya. Guru misalnya ya anak-anaknya cabut ya istilahnya, cabut dari sekolah, kemudian nongkrong ya, ngerokok, apalagi ya, ada yang judi-judi gitu ya, ketahuan sama guru ya kumpulin sama guru, marahi ya. Tunjukkan kemarahan karena yang mereka lakukan adalah hal yang melanggar syariat Allah. Kalau cabut kemudian pergi ke pengajian, nah ya, bagus kan, nggak perlu dimarahin. Mana kamu? Ya ikut pengajiannya siapa misalnya ya, Gus Ikdam, gitu ya. Saya ngefans banget misalnya, ya, itu kan nggak ada masalah. Tapi kalau yang setelah cabut malah nongkrong, ya, minum khamar, kemudian judi, ya apalagi nauzubillah ya, zina, ya, guru harus marah, tunjukkan kemarahan, berikan mereka sanksi. Ya. Tapi tetap dengan koridor itu tadi ya, sesuai dengan syariat, tidak boleh melecehkan kemanusiaannya, ya, kehormatannya, ya, tidak boleh merendahkan, ya, karena pada prinsipnya orang yang bersalah itu juga ya, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Gitu. Ya, orang lain begitu, apalagi anak kita. Ya, itu kita mengharapkan anak kita ya tobat ya, kembali kepada jalan yang benar. Tapi caranya ya, kita tunjukkan dengan kemarahan yang benar. Demikian sahabat Dream yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang salah ya dari kealfan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin babi undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.